Oi, pada kali ini gue akan ngebahas film horor Indonesia, di mana film ini berjudul Pemandi Jenayah 2024, bercerita tentang keanehan seorang wanita cantik bernama Lela yang melanjutkan profesi ibunya sebagai pemandi jenayah. Kira-kira keanehan dan teror seperti apa yang Lela alami? Okelah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan memperlihatkannya persiapan memandikan jenayah bernama Buti yang akan memberikan tutorial pada putri cantiknya yang bernama Lela. Sontak Lela merasa mual saat melihat kengerian yang terjadi pada si mayit. Setelah menenangkan si Lela, si ibu langsung memulai proses pemandian jenayah. Lela semakin merasa ngeri saat melihat luka aneh di punggung si mayit. Kemudian Mak Siti meminta Lela untuk selalu merahasiakan aib si mayit, meskipun itu hanya sekedar panu semata. Beberapa hari kemudian, scene beralih pada kemeriahan pesta hajat sunatan si bocil bernama Udin, dengan hiburan-hiburan adat yang begitu mewah di kampung ini. Namun semua itu tidak akan komplit tanpa ada gibahan dari emak-emak dengan bibirnya yang luwes. Apalagi Bu Teri si perawan expired yang begitu menonjol menunjukkan bakatnya di bidang gibah. Sesaat kemudian, ibu hajat bernama Ida baru saja sampai ke rumahnya. Akan tetapi Bu Ida terlihat linglung seperti ada sesuatu yang ia rasakan. Melihat gelagat Bu Ida yang aneh, Bu Siti yang punya kelebihan IndiHome langsung menghampirinya karena merasakan firasat buruk yang akan terjadi pada Bu Ida, di mana Bu Ida terlihat panik saat melihat atap rumahnya yang bolong tidak wajar. Singkat waktu seusai hajatan, Buti dan Bu Teri langsung pamit pulang, begitupun dengan Bu Siti yang terlihat khawatir. Apalagi saat Bu Ida memeluknya seperti melakukan perpisahan. Bu, makasih loh ini. Makasih ya, Bu. Misi. Melihat si bungsu Arif yang datang, Lela meminta Arif yang bekerja sebagai kang renov keliling untuk mencari pekerjaan yang lebih pasti. Namun daripada menjawabnya, Arif langsung menghampiri cewek cantik bernama Rika yang baru saja pulang bekerja. Singkat waktu, si ibu yang akan sholat maghrib terlihat heran saat mendengar suara aneh dari luar. Namun dengan keteguhan imannya, si ibu bergegas untuk salat karena dengan salat bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang negatif. Sami Allah. Sami Allah. Si ibu tidak mengalami keanehan dalam salatnya. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba Lela datang dan meminta izin mengikuti les rias pengantin. Akan tetapi si ibu yang ingin Lela meneruskan profesinya langsung melarangnya untuk pergi. Terlihat Lela pun kesal pada si ibu yang selalu mengekang cita-citanya di bidang lain. Tetapi meskipun kesal, Lela yang tidak ingin dikutuk menjadi batu bata terpaksa mengurungkan niatannya. Sesaat kemudian si ibu kembali menceramai Lela yang harus meneruskan profesinya sebagai pemandi jenayah. Terlebih di kampung ini tidak ada satupun yang berminat menjadi pemandi jenayah. Mendengar hal itu, Lela yang kesal langsung mengungkapkan unek-uneknya. Emang aku nggak boleh ya Bu kayak Arif? Ngerjain apa yang aku mau, Bu? Kita jadi saksi hidup sama saksi matinya. Bu Siti melihat hajat dalam besek Bu Ida yang tiba-tiba busuk. Si ibu yang merasakan firasat buruk langsung beranjak untuk pergi ke rumah Bu Ida. Namun baru saja keluar rumah, mereka pun shock parah saat mendengar pengumuman innalillahi Bu Ida di toa masjid. Lah, tunggu Arif pulang. Setibanya di rumah Bu Ida, Bu Siti bergegas mengecek keadaan bestinya. Sontak Bu Siti merasakan ngeri saat melihat kondisi Bu Ida yang menggenaskan. Sementara di rumah, Lela yang berusaha tidur pun panik saat mendengar suara gedebruk aneh di atap rumah yang terdengar seperti suara kucing kawin. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja atap rumahnya jebol begitu saja. Saat Arif pulang, ia langsung membetulkan gentingnya yang bocor. Sesaat kemudian si ibu terlihat lemas seusai memandikan jenayah Bu Ida. Di tengah kepanikan, Arif dan Lela bergegas membopong si ibu.
Melihat si ibu membakar pakaian Bu Ida yang berlumuran darah, Lela pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, si ibu meminta Lela untuk diam dan jangan banyak tanya. Lantas si ibu berkata jika nanti Lela memandikan jenayah, ia meminta Lela untuk selalu membakar pakaian si jenayah yang mati tidak wajar untuk menghindari penyalahgunaan. Meskipun heran, Lela meminta si ibu untuk beristirahat saja. Saat akan tidur, tiba-tiba si ibu panik ketika melihat wajahnya di cermin. Sontak si ibu pun shock parah saat melihat sosok dirinya yang mengerikan di dalam cermin, seolah menjadi pertanda buruk. Sebelum tidur, tiba-tiba si ibu meminta maaf atas keegoisannya yang selalu memaksa kehendaknya kepada Lela. Akan tetapi si ibu masih berharap jika Lela mau melanjutkan profesinya. Saat malam semakin larut, teror aneh pun terjadi pada si ibu. Bisa kita lihat sosok mengerikan yang seperti Onom berusaha mencelakai si ibu. Betapa syoknya Lela dan Arif saat melihat si ibu tewas mengenaskan dengan mulut yang menganga. Singkat waktu, di tengah ramainya para pelayat, RT Kus yang penasaran menanyakan penyebab kematian si ibu, mengungkapkan jika si ibu mengalami pecah pembuluh darah saat tidur. Di saat itu pula, Rika pun ikut melayat bersama para warga untuk mendoakan Bu Siti. Singkat waktu, Lela terlihat menyiapkan mental untuk bersiap memandikan jenayah ibunya. Melihat si ibu melotot, Lela berusaha membaca doa dan menutup kembali mata si ibu. Hingga di tengah kesedihannya, tiba-tiba Lela pun dituntun Korin si ibu untuk menjalankan kewajibannya. Sontak Lela pun shock parah saat menemukan kawat berduri dalam mulut si ibu. Seusai pemakaman, Lela terlihat bersedih di atas kasur yang berlumuran darah si ibu. Hingga sesaat kemudian, Bu Ana yang datang langsung memberikan uang santunan dari para warga. Lantas ia pun memberitahu jika tahlilan akan dikolektifkan di musola dengan acara tahlil almarhum Bu Ida. Di sore harinya, Lela pun heran saat merasakan ada kawat berduri di cuciannya. Namun setelah dicek, Lela tidak menemukan apapun. Sementara itu, saat Arif membetulkan genteng, tiba-tiba Rika datang untuk memberikan makanan, di mana Rika yang hidup sebatang kara seakan mengerti dengan kehilangan yang Arif rasakan. Meninggalnya deketan juga. Sementara di musola, saat para warga sibuk membuat besek untuk tahlilan, Bu Teri si Kang Gibah mengungkapkan kecurigaannya jika Mang Siti dan Bu Ida tewas akibat disantet orang. Bu Teri tak sengaja melukai tangannya sendiri. Di malam harinya, tahlilan pun digelar dengan dipimpin oleh RT Kusoy. Di saat itu pula, Bu Teri melihat tangan yang mengambil Yasin. Saat listrik tiba-tiba mati, Pak RT meminta Samad mengambil lilin. Namun saat tahlilan berlanjut, Lela yang juga mempunyai kelebihan tiba-tiba melihat si ibu bersama kedua bestinya yang sudah meninggal. Singkat waktu, seorang pemuda jadul bernama Jun terlihat meminta izin pada si ibu untuk merantau ke kota. Kali aja ia dapat kerjaan bagus dan bisa biayain ibunya naik haji. Namun si ibu mengelus perkataan Junid hingga akhirnya Junid pun pergi untuk bersiap. Meskipun terlihat menyeramkan, tapi gak kepo gak horor. Malang sekali nasib Junid, baru saja ia memiliki niat mulia, tapi si ibu harus wafat terlebih dahulu dengan cara yang tidak wajar. Selang beberapa saat, RT Kusoy dan para warga langsung meminta bantuan Arif untuk membujuk Lela memandikan jenayah Bu Ana, di mana Lela tak kunjung menjawab setelah beberapa kali dipanggil. Mendengar hal itu, Arif langsung membujuk Lela untuk membantu keluarga Junid. Namun Lela yang trauma sengaja tak menghiraukannya. Hingga dari aksi yang Lela lakukan, para warga Bebani terlihat kebingungan. Terlebih tidak ada satupun selain Lela yang bisa memandikan jenayah. Singkat waktu, di jam 2 malam, Lela yang ketiduran tiba-tiba mendengar suara Bu Ana yang meminta tolong.
Di tengah rasa shock, Arif yang datang kembali membujuk Lela untuk membandingkan Bu Ana. Terlebih kematian Bu Ana yang sangat mirip dengan mendiang si ibu. Dan akhirnya Lela yang sadar bergegas pergi ke rumah Junet. Sesaat kemudian Junet yang melihat si Lela datang terlihat bersyukur dan langsung meminta Lela agar segera memandikan ibunya. Lela pun meminta maaf atas kegalauannya. Namun Junet yang mengerti tidak terlalu mempermasalahkannya. Baru juga di early game, keanehan pun mulai terjadi. Sambil menahan rasa ngeri, Lela pun heran dengan jasad Bu Ana yang terus menempak-nempak perutnya. Dan setelah dicek, Lela pun terkejut saat melihat kawat berduri yang keluar dari perut Bu Ana. Singkat waktu saat para warga pergi ke pemakaman, Pak RT yang membantu AKP Derajat melakukan penyidikan langsung meminta keterangan pada Bu Teri tentang kasus kematian 3 istrinya. Namun Bu Teri tidak ingin ribet, cukup berkata tidak tahu apa-apa. Kamu udah selesai kan, Ref? Di keesokan harinya, Rika yang akan bekerja berpapasan dengan Lela. Kemudian Lela pun heran dengan atap rumah Rika yang selalu bocor. Namun Rika beralasan jika akhir-akhir ini sering ada kucing yang adu mekanik di atas gentingnya. Singkat cerita, saat Lela membantu Junet mengemas barang, Junet pun menceritakan kengerian yang ibu alami. Di mana sebelum kematiannya, si ibu terus memanggil nama Bu Nur. Lantas sambil menunjukkan foto kebersamaan si ibu dengan gengnya, Junet mengungkapkan jika dulu ibu-ibu mereka adalah satu geng seperti Blackpink, termasuk seorang wanita bernama Bu Nur. Namun semuanya berubah setelah Bu Nur menjajal semua suami besti-bestinya. Dan menurut gosip, Bu Nur si janda gatal terkenal sebagai pelakor dengan tiar legend. Dan semenjak insiden itu, keberadaan Bu Nur dan putrinya menghilang entah kemana. Mendengar petunjuk yang cukup penting, Lela langsung mengambil foto itu saat Junet pergi ke WC. Selang beberapa saat, Lela yang akan pulang semakin yakin dengan kecurigaannya saat melihat lubang besar di atap rumah Bu Ana. Hingga sesaat kemudian, Bu Teri yang datang langsung mengungkapkan kecurigaannya pada Lela, di mana Bu Teri yakin jika ketiganya rekannya tewas disantet. Ini pasti disantet. Hingga di malam harinya sambil membawa cangkul, Lela yang berusaha membuktikan ucapan Bu Teri berniat membongkar kuburan Bu Ida. Di tengah bau bangkai yang menyeruak, Lela berusaha mengecek jasad Bu Ida, dan benar saja terdapat kawat berduri yang bersarang di bawah jenazah. Sontak Lela pun shock parah saat melihat pocong-pocong yang kopdar di kuburan Bu Ida. Di keesokan harinya, para warga digegerkan oleh pengumuman pembongkaran kuburan Bu Ida, di mana kali ini para warga diminta berkumpul untuk dimintai keterangan. Di saat itu pula, Lela bergegas pergi untuk mencari bukti tambahan. Berusaha mencari bukti di rumah Bu Ida, akhirnya Lela berhasil mendapatkan foto Bu Nur dengan wajah yang jelas. Lantas ia yang melihat Bu Tuti langsung menunjukkan foto yang ia temukan, memastikan sosok Bu Nur. Mendengar nama itu, Bu Tuti yang ketakutan berkata jika Bu Nur merupakan pelakor yang telah meresahkan warga. Yang merusak rumah tangga semua orang. Lalu tiba-tiba Buti yang heran langsung mengajak Lela pergi. Sementara di rumah, Arif pun heran saat melihat tanah kuburan yang mengarah ke kamar kakaknya. Menyadari aksi gilanya diketahui Arif, Lela yang panik bergegas menutup pintu dan berusaha menjelaskan apa yang terjadi, di mana ia ingin membuktikan fenomena kematian yang janggal di desa ini. Dan menurut Lela, bocornya genteng rumah dan kawat berduri yang ditemukan di tubuh setiap jenayah menjadi bukti kuat adanya santet di desa ini. Namun di tengah penjelasan, Lela seketika panik saat menyadari Bu Teri menguping obrolannya. Singkat cerita, Bu Teri yang ahli menyebarkan informasi terlihat menyebarkan kabar santet yang rekan-rekannya alami pada setiap pelanggan warungnya. Dan dari sini kita akan melihat fenomena transfer data tercepat. Begituan terjadi fitnah. Jangan korban selanjutnya. Singkat cerita, setelah mengetahui wajah Bu Nur dengan jelas, tiba-tiba Arif datang dengan sikap naifnya. Ia pun malah membacoti kakaknya yang sangat terobsesi menyelidiki santet hingga membuat semua warga geger. Namun meskipun Lela berusaha menjelaskan, Arif yang disuruh sutradara tetap bebal. Gak bisa ibu itu di... Singkat waktu, Lela yang tertidur tiba-tiba mengalami teror dari santet onom yang menghabisi ibunya.
Rupanya apa yang Lela alami hanyalah mimpi yang mengerikan. Kemudian Lela yang curiga pada Rika langsung mengambil kunci kontrakan yang Rika titipkan pada Arif. Setibanya di kontrakan Rika, Lela langsung melakukan penggeledahan guna membuktikan kecurigaannya. Kemudian Lela pun shock parah saat menemukan foto-foto yang Rika simpan, di mana salah satunya terdapat foto kebersamaan Rika dengan Bu Nur. Dan ternyata Rika adalah putrinya Bu Nur, si pelakor legend. Kini Lela semakin yakin jika pelaku santet ini adalah Rika. Sementara di sisi lain, keanehan mulai terjadi pada Bu Tuti yang mengalami santet. Di tengah suasana disko, Bu Tuti yang panik berusaha meminta tolong. Namun pelariannya terhambat dan malah membuat Bu Tuti terjebak di WC disko. Apakah Bu Tuti masih bisa diselamatkan? Ternyata semua sudah terlambat karena Bu Tuti sudah tewas terkena santet. Singkat waktu, Lela yang memandikan jenazah Bu Tuti berusaha mengambil kawat di matanya. Melihat kawat berduri yang keluar dari mulut Bu Tuti, Lela bergegas mencabut kawat tersebut. Di saat itu pula, AKP Derajat yang mendengar kegaduhan berusaha mendobrak pintu. Melihat Lela yang kejang-kejang, Derajat yang panik berusaha menyadarkannya. Hingga sesaat kemudian, Derajat mengungkapkan jika mayat Bu Tuti akan dibawa untuk menjalani otopsi. Terlebih semua ini sudah di luar batas kewajaran. Lantas dengan amarahnya, Lela mengungkapkan jika Rika adalah pelaku santet yang telah menghabisi ibu dan juga rekan-rekannya. Namun dengan watak dosnya, Rika hanya berbisik, "Gak usah ikut campur deh lo." Kemudian Rika pun langsung pergi begitu saja. Sesaat kemudian, Rika terlihat panik dan sibuk mengemasi barang-barang untuk pergi dari desa ini. Di saat itu pula, seorang bukadir kembali memastikan apakah Lela yakin jika Rika adalah pelakunya. Dan setelah Lela mengiyakannya, the power of emak-emak pun bangkit. Melihat emak-emak akan melabraknya, tiba-tiba saja Rika teringat pada insiden ibunya ketika dihajar massa. Ketika itu, para warga yang kesal terlihat mengajar Bu Nur yang telah memaling suami-suami mereka. Namun bisa kita lihat, sebenarnya Mak Siti dan Bu Teri tidak ikut-ikutan. Kembali ke masa sekarang, Rika yang berusaha kabur langsung panik saat emak-emak berhasil mengepungnya. Serupa dengan apa yang ibunya alami, para emak-emak langsung mengajarnya. Saat Rika dihajar massa, Korin korban santet terlihat senang melihat hal tersebut. Hingga sesaat kemudian, Rika yang muak langsung mengungkapkan unek-uneknya, dimana ketika itu ibunya dihajar massa hingga depresi dan akhirnya meninggal dunia. Di tengah bacotan Rika, seorang ibu-ibu berkata, Allah, aslinya itu pembunuh. di tengah keanarkisan warga, Korin masih meminta Lela untuk menghentikan para warga. Di saat itu pula Arif yang datang langsung menerobos kerumunan untuk menyelamatkan Lela dan Rika. Sontak para warga langsung terdiam saat melihat Arif terkapar. Namun bukannya menolong, sekuat emak-emak salah sasaran langsung pergi membubarkan diri. Kira-kira bagaimana nasib Arif dan Rika selanjutnya? Tapi gobloknya cerita malah beralih ke beberapa bulan setelah insiden tersebut, dimana kini Lela sudah sangat pro dalam memandikan jenazah sampai-sampai ia mampu menjabut susu yang ada pada si mayat. Lalu film pun malah berakhir begitu saja. Bagaimana? Cukup kentang bukan? Minimal maksimal kita diperlihatkan ending yang jelas bagaimana nasib Arif dan juga Rika setelah insiden itu. Dan juga kenapa ibunya Lela bisa terkena santet padahal ia tidak ikut-ikutan bersama Bu Teri. Lantas ritual santet apa yang dilakukan oleh Rika tidak dijelaskan. Semua mengambang bagaikan lele kuning di kali. Tapi ya sudahlah, mungkin segini aja review dan pembahasan film Pembandi Jenayah 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari saya. Bye-bye.